Halo Sobat AdSense, salam pintar! Kembali lagi dengan aku Kadit, tutor bahasa Inggris adsense.id. Pada video kali ini, kita akan membahas materi bahasa Inggris, stated dan unstated detail, beserta contoh-contoh soalnya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas semuanya. Let's go! Oke, langsung saja kita bahas semuanya. Baik, stated and unstated details berarti maksud di sini adalah detail informasi yang ada di dalam teks dan juga yang tidak disebutkan. Nah, kita bahas dulu pertama dari yang stated details ya. Yaitu adalah di sini ya. Contoh soalnya itu yang paling sering muncul ya di soal-soal tesnya reading comprehension, yaitu adalah according to the passage, stated in the passage indicates that, author mentions that, dan juga which of the following is true. Nah, ya seperti ini ya, paling sering ini yang paling atas ya, according to the passage, atau mungkin bisa juga langsung detail ya, menunjuk langsung di mana letak informasi tersebut. Misalkan according to paragraph 2, according to line mungkin 10 gitu ya, ada di baris ke-10 ataukah di paragraf kedua atau 3 seperti itu. Atau bisa juga langsung ke info lebih spesifiknya lagi, menyebutkan salah satu info pentingnya, misalkan according to Profesor X, according to Dr. A. Nah, kita langsung cari aja di teksnya di manakah kata kunci tersebut berada. Nah, jawabannya pasti ada di situ. Mungkin bisa di dalam satu kalimat yang sama, di kalimat sebelum atau kalimat setelahnya ya. Tips untuk menjawabnya, yang pertama adalah information can be found in order in the text. Oke, ya, ini biasanya munculnya adalah ketika di tes seperti TOEFL ya. Informasi yang ada di dalam teks itu letaknya urut berdasarkan nomor. Misalkan kalau nomor 1 itu ada mungkin di paragraf 1, nanti nomor 2 di paragraf 1 bagian terakhir, dan seterusnya hingga nomor mungkin kalau misalkan di TOEFL itu ada 10 soal ya, masing-masing teks untuk reading comprehension, mungkin nomor 10-nya ada di bagian terakhir. Nah, kalau untuk di tes-tes yang lainnya seperti di tes mandiri, UTBK, atau mungkin di tes seperti SIMAK UI, UGM, dan lain sebagainya, itu lebih ngacak ya, lebih random letak informasinya. Makanya sangat penting untuk sobat AdSense ya, ketahui, dilihat di kata kunci soal. Membaca soal itu sangat penting. Sama pentingnya dengan ketelitian pada saat mencari jawaban. Ya, kalau kita salah baca soal, salah membaca keyword, kita akan mencari informasi yang salah juga. Jadi hati-hati ya. Kemudian, nah ini find the keywords, anticipate the synonym or the use of another words for the keywords. Oke. Nah, di sini keywordnya kita ambil dari soal ya. Kita baca soalnya dulu ya. Di soal pasti ada keywordnya. Kemudian antisipasi di teks, kita cari keyword tersebut di teks. Antisipasi juga sinonim atau persamaan kata dari keywords tersebut ya. The use of another words for the keywords. Oke, dan keywords sinonim itu kan sangat banyak ya. Untuk melatih agar kita bisa punya banyak perbendaharaan kata, setiap kalian mengerjakan soal-soal reading comprehension yang baru dengan teks yang baru, pasti akan selalu ada mungkin 1 atau 2 kata baru bagi kalian ya, yang mungkin sebelumnya belum pernah dengar, belum pernah melihat ya. Nah, itu kalian cari artinya, mungkin bisa menggunakan kamus atau apapun aplikasi yang bisa untuk mengartikan dari bahasa Inggris ke Indonesia. Tetapi tidak hanya sampai di situ, dicari juga sinonim dari kata tersebut. Untuk apa? Agar perbendaharaan kata kalian semakin luas, semakin bisa mengantisipasi kata-kata apapun yang akan muncul di soal-soal teks reading comprehension. Karena teks dalam reading comprehension itu sangat random temanya. Bisa mungkin satu teks berisi tentang ekonomi, bidang ekonomi, nanti teks berikutnya tentang kedokteran, teks berikutnya bisa tentang
misalkan membahas tentang kelautan, mungkin setelah tentang gizi dan lain sebagainya, sangat random, akan sangat advantage ya, sangat bermanfaat bagi kalian untuk menambah perbendaharaan kata kalian. Dan tentunya perbendaharaan kata yang harus ditambah itu adalah yang dari academic English ya, bukan yang dari daily conversation. Kalau mungkin bisa dari daily conversation, tapi tidak akan banyak muncul di soal-soal text reading comprehension ya. Oke, kita lanjut sekarang ke contoh soal. Oke, kita lihat di sini ada contohnya dari satu paragraf ya. Di sini kata kuncinya itu tentang flutes ya, suling. Oke. Kita lihat ke soal, kata kuncinya di sini adalah according to the passage. Menurut passage-nya itu, the oldest flutes bagaimana? Nah, kata kuncinya adalah si suling tertua, oldest flutes. Kita cek ada di bagian mana di paragraf tersebut oldest flutes ini. Oldest flutes ada di, ini dia ya, the oldest known flutes are about 20,000 years old, were made from hollowed out bones with holes cut in them. Terbuat dari tulang yang dikasih bolongan gitu ya, dibolong-bolongin agar bisa keluar suara gitu ya. Kemudian with holes cut in them. Oke, berarti jawabannya, nah bisa jadi yang A nih, karena ada kan tadi ya di sekitar di kalimat yang sama malah ya, dengan yang oldest flutes-nya, hollowed out bones, holes cut in them. Were made of metal, jelas tidak, karena ini terbuat dari tulang dibilangnya ya. Bisa juga katanya di kalimat selanjutnya, selain dari tulang, terbuat dari bambu dan juga kayu yang dikasih bolongan juga ya, tidak hanya dari tulang. Berarti bukan dari metal, jelas ini salah. Were made 200,000 years ago, 200.000, padahal di teksnya dibilang 20.000, jelas ini salah. Sedangkan yang D, had a complicated set of levers and pads, memiliki ya ini ya, fitur-fitur yang complicated ya. Ini harusnya adanya yang complicated di bawahnya ini ya, complicated system of keys, levers, and pads. Justru itu adanya di today's flutes, bukan di oldest flutes. Maka jelas jawaban yang di ini salah. Yang tepat adalah jawaban yang A, gitu caranya. Nah, mungkin bisa jadi nanti ketika kalian menghadapi soal yang model sama seperti ini, pilihan jawaban, kata-kata yang ada di pilihan jawaban dengan yang ada di teks bisa jadi berbeda. Tapi bisa saja menggunakan sinonim atau menggunakan paraphrase, di mana kita ada di video lain ya, kita sudah membahas tentang materi paraphrase, yaitu ada kalimat di mana kalimat tersebut memiliki arti yang sama dengan salah satu dari pilihan jawaban gitu. Kemudian yang kedua, selalu kita ambil kata kunci dari soal. Kata kunci berikutnya adalah James Galway's flute. Nah, ini ada seorang ya ahli suling ya. Di sini suling dia itu terbuat dari apa? Made of bones, tulang, dari bambu, dari kayu, ataukah dari emas. Nah, kita coba cek James Galway adanya di sini flautist James Galway. Ini by the way flautist ini versi Britishnya ya harusnya ya. Kalau versi American itu flutist ya. Untuk istilah orang yang ahli memainkan suling. Oke, di sini dikatakan is not just made of any metal, tidak terbuat dari metal atau lempeng sembarangan gitu ya. Terbuatnya yaitu dari emas. Karena itu jawaban yang tepat adalah yang D, seperti itu ya. Nah, ini mudah mencarinya karena ada dalam satu paragraf yang sama. Nah, nanti kita akan coba cek kalau misalkan beda paragraf. Ya, ada lebih dari satu paragraf. Kita ke contoh berikutnya. Oke, nah seperti ini nih ya Sobat AdSense. Stated detail exercise 2. Di sini pertanyaannya adalah what did the 2017 Pristine Seas Expedition observe? Apa yang diobserve oleh ekspedisi Pristine Seas pada 2017 di perairan sekitar Ascension Island. Nah, hati-hati. Water memang artinya air, tapi waters ada S-nya itu perairan. Perairan itu bisa berupa laut, samudra, danau, pokoknya ada wadah yang berisi air gitu. Jadi ini bukan zat airnya ya. Oke,
Kita cek di sini 2017 ya, 2017 Pristine Seas ada di mana expedition. Paragraf 1 nggak disebutkan. Oke, di sini ya di paragraf kedua. 2017 Pristine Seas expedition to assess the species richness of the Ascension Island National Waters left expedition leader Paul Ross so in awe itu tercengang ya, merasa kagum. He could barely decide which species to list off first. Dia mau neliti yang mana dulu, bingung. Ada apa aja di situ? Dikatakan di sini rarely seen sharks, migratory tuna, unknown jellyfish, berarti yang belum diketahui jenisnya ya, ubur-uburnya ini. Kemudian undiscovered species of plankton, plankton yang baru juga belum ditemukan itu apa, dia itu jenis apa gitu ya. Kemudian crustacean were all spotted on the island, crustacean yang bercangkang ya, bercangkang. Yang A, the decline in the number of marine animals. Ini jelas tidak disebutkan di paragraf 2 yang tadi menyebutkan kata kunci 2017 Pristine Seas Expedition. Ya, jelas yang A bukan. Yang B, rarely seen sharks and migratory tuna. Bisa jadi ini tadi ya, ada di sini rarely seen sharks, migratory tuna. Kemungkinan yang ini jawabannya. Yang C, only common species of jellyfish. Nah, jellyfishnya sih memang ada, tapi di sini dikatakan common species. Common kan berarti yang sudah umum atau tidak lagi spesial. Udah orang udah banyak tahu maksudnya gitu ya. Jelas yang C salah karena dikatakan di teksnya unknown, yang masih belum diketahui. Oke. Kemudian large population of penguins. Penguins ini tidak disebutkan sama sekali di teksnya, jadi jelas dia salah. No new species were discovered. Nah, ini tidak mungkin karena banyak sekali di sini ada unknown jellyfish, rarely seen sharks, undiscovered species of plankton and crustacean. Hampir semuanya yang ditemukan itu justru yang masih belum diketahui sebelumnya. Ini benar-benar individu-individu yang baru ya bagi para peneliti ini. Oke, jadi jelas jawabannya yaitu adalah yang Bravo ya, seperti itu. Tidak terlalu sulit kan ya? Oke, masih dengan teks yang sama, kita lihat untuk yang soal berikutnya. Di manakah Ascension Island terletak? Oke, kata Ascension Island ini ada di mana? Oke, ada di paragraf pertama, langsung disebutkan di situ ya. The nearly 170,000 square miles of ocean around Ascension Island. Apa itu Ascension Island? Yaitu one of the world's. Nah, kalau ada koma kayak begini ya setelah sebuah istilah, itu kemungkinan setelah komanya itu pengertian dari istilah tersebut ya, seperti sinonim jadinya. One of the world's most pristine, salah satu dari ekosistem laut ya yang masih murni ya, pristine ini pure, murni, and biodiverse, sangat beragam ya, karena keberagaman hayati, will be officially protected, akan segera dilindungi secara resmi gitu ya. Nah, ini belum menyebutkan letaknya di mana. From the surface Ascension Island, a tiny volcanic outpost. Nah, kalau ada pakai strip gini juga, ini namanya structural clues untuk materi vocabulary in context atau sinonim ya. Ada di video lainnya, kalian bisa cek. A tiny volcanic outpost in the middle of the Atlantic Ocean. Nah, tiny volcanic outpost. Nah, maksudnya tiny volcanic outpost ini ibaratnya mirip kayak Krakatau. Jadi sebenarnya itu adalah gunung yang ada dalam dasar laut ya. Kaki gunungnya, dasarnya itu ada dalam laut, tetapi puncaknya ada di permukaan, di atas permukaan laut. Nah, ini maksudnya tiny volcanic outpost in the middle of the Atlantic Ocean, di tengah-tengah Samudra Atlantik yang terletak di antara benua Amerika dengan benua Eropa dan Afrika ya. Between Brazil, di antara Brazil dan pantai barat dari Afrika. Terlihat remote dan isolated, terlihat terpencil gitu ya, karena itu kan samudranya luas tapi ini sebuah pulau yang kecil di samudra tersebut. Nah, ini udah jelas nih ada di sini ya, disebutkan letaknya di mana, yaitu in the middle of Atlantic Ocean, di antara Brazil dan pantai barat Afrika. Di sini yang A dikatakan Australia and New Zealand, jelas salah, ini tidak di Atlantic Ocean ya. North of the Arctic Circle, bukan di kutub utara juga. Between Brazil, nah ini dia jawabannya. Yang lain kan jelas salah ya, tidak disebutkan di
yang ada informasi mengenai lokasi Ascension Island tadi. Jelas D salah, pastinya yang E juga salah. Yang tepat adalah jawaban yang C. Gitu. Nah, jadi Sobat AdSense, untuk jawaban yang diminta oleh soal tipe stated detail itu pasti letaknya ada di dekat dengan kata kunci yang diminta oleh soal, gitu. Itu yang harus selalu diingat ya. Mungkin bisa di kalimat yang sama, mungkin bisa di kalimat setelah atau di kalimat sebelum, tapi masih dalam paragraf yang sama, gitu. Yang berikutnya kita lihat masih dengan yang tadi, how tall is the underwater volcano on which Ascension Island sits? Nah, underwater volcano-nya, gunung berapi dasar lautnya ini ya, itu seberapa tingginya? Nah, kita lihat aja di sini yang menyebutkan tinggi gunungnya ya. Ada di ternyata masih ada di paragraf pertama. But the small island is perch. Perch itu artinya sama dengan istilahnya kayak duduk gitu ya. Kalau untuk burung, the bird perch itu maksudnya adalah bertengger. Kalian bisa biasanya suka lihat kan ya, burung bertengger di atas dahan pohon atau di atas kabel listrik gitu ya. Nah, itu istilahnya adalah perch ya. On the summit ini puncak dari 10,000 foot, ini harusnya dikasih strip, 10,000 foot underwater volcano in the mid-Atlantic Ridge, one of the world's longest mountain ranges. Berarti ada jelas ya ukurannya, yaitu 10.000. Ya, jawaban yang tepat yang D, gitu. Oke, itu untuk yang stated. Nah, sekarang kita akan membahas yang unstated. Kalau stated tadi yang sesuai dengan yang ada di teksnya. Kali ini unstated itu bisa yang tidak sesuai dengan yang ada di teks, atau bahkan bisa jadi tidak disebutkan sama sekali. Nah, di sini contoh soalnya adalah not stated, not mentioned, not discussed. Yang paling sering adalah seperti ini. Semua benar kecuali. Tujuannya adalah untuk mengecoh kalian, agar kalian mencari jawaban justru yang benar. Padahal yang diminta adalah yang tidak tepat atau yang salah menurut teksnya, ya. Lagi-lagi perlu aku ingatkan ya, bahwa semua pertanyaan reading comprehension harus selalu mengacu pada informasi yang ada dalam teks. Bukan yang kalian ketahui di dunia nyata, bukan. Tapi menyesuaikan dengan yang ada di teks. Oke, nah tipsnya pertama, choose a keyword in the question. Sama seperti tadi, pilih keywordnya. Kemudian locate the keyword in the passage. Pastinya ada di mana letaknya gitu ya. Read the sentence carefully. Eliminate the answers that are definitely true according to the passage. Yang udah pasti benar sesuai dengan teksnya dieliminasi. Choose the answer that is not true or is not discussed in the passage. Nah, kita langsung aja ke contohnya seperti apa ya. Yang pertama di sini tentang whales ya. Paus. Pertanyaan pertama, all of the following are true but whales except that. Kata kuncinya di sini adalah tentang paus. Paus disebutkan di awal di situ ya. Langsung di situ ada whale-nya. They are mammals. Betul, sesuai ya. Whales are mammals rather than fish. Adalah mamalia, dianggap sebagai mamalia, bukan ikan ya. Live in the ocean, live in the world's oceans, ada. They are fish, bukan, karena itu lebih dianggap sebagai mamalia. Kita pastikan yang D, may have come from land, ada di kalimat berikutnya harusnya ya. Fact that they are mammals, scientists believe for quite some time. Dipercaya sejak lama bahwa paus ini adalah keturunan dari mamalia darat. Berarti kalau namanya mamalia darat, berasalnya dari daratan, bukan dari lautan ya. Maka yang D ini juga pasti informasinya benar. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Gitu caranya ya. Kemudian yang tidak disebutkan, kali ini kata kuncinya beda. Bukan whale, tapi whale fossils ya. Whale fossils ada di, mana dia whale fossils ya? Ini fosilnya. Nah, di Mesir ya, in Egypt telah ditemukan usianya 40 juta tahun. Apa ini yang usia 40 juta tahun? Yaitu ada kaki ya, tulang kaki dari paus ini, kneecap, tempurung lutut, kemudian ada ankle, pergelangan kaki, kemudian ada tulang kaki, dan juga ada jari kakinya. Oke, found in Egypt berarti ini benar. Kemudian 40 million year old juga benar tadi ya. Nah, support that whales came from land, apakah ada?
Nah, di sini ya, based on the fossil evidence, the following evolutionary path has been hypothesized, yaitu whale began ini harusnya evolution ya, evolution toward the water, ya, mulai berevolusi ke air, di mana pada saat udah di air itu kakinya makin melemah dan mengecil ukurannya, makanya kemudian perlahan-lahan menghilang kakinya si hewan paus ini ya. Makanya jawaban yang B itu termasuk benar juga. Yang salah adalah jawaban yang D ini, karena dikatakan yang punya flippers itu adalah yang saat ini ya, yang sirip aja ya front flippers itu yang saat ini, bukan yang dulu ya, whale sekarang, bukan whale fossilsnya. Gitu caranya. Nah, kita coba cek lagi di sini. Oke. Nah, ini soalnya menggunakan tadi yang sebelumnya, yang Ascension Island ya. Kali ini kita coba cek yang informasinya pakai except, kecuali ya. Semuanya benar kecuali yang diminta di sini adalah spesies yang ditemukan dekat dengan Ascension Island. Rarely seen sharks di sini ya. Ada migratory tuna, unknown jellyfish, undiscovered plankton and crustacean. Ini ada, ini ada, ini ada, ini juga ada. Nah, ini yang tidak ada, large marine mammals gitu. Nah, itu yang penting adalah dicari kata kuncinya di mana, kita lihat informasinya, lalu yang tidak disebutkan itulah jawabannya. Jangan sampai kebalik ya. Nah, di sini protected area except, mentions the following about Ascension Island Marine Protected Area, covers nearly 170,000 square miles, ada di awal, ya kan? Jelas ini benar. Larger than the state of California. Nah, untuk mengecek apakah pilihan jawabannya benar apa enggak, kita juga bisa ambil kata kunci dari pilihan jawabannya. Nah, kita cek California ada di mana? Ternyata ada di terakhir. Ya, larger than the state of California berarti benar. UK, yang UK di sini ada di sebelumnya. Protected area nearly twice the size. Jadi area yang diproteksinya ini ya, itu ukurannya hampir 2 kali lipat dari seluruh United Kingdom. Berarti yang ini benar juga. Announced on August 24, ada juga di situ ya, announce the plans to turn national waters into marine protected area. Berarti yang tidak tepat, tidak disebutkan sama sekali adalah jawaban yang E. It has been protected since 2010. Gitu caranya ya. Jadi hati-hati pada saat membaca soal, kalian harus bisa memastikan itu yang diminta stated atau yang unstated. Jangan sampai buru-buru ya, karena kalau kalian buru-buru terkadang kata except itu suka nggak kebaca. Nah, itu yang harus hati-hati. Oke? Nah, itu saja untuk pembahasannya. Nah, itu dia tadi pembahasannya. Gimana? Sudah paham semuanya? Kira-kira kita akan bahas apa lagi ya berikutnya? Nantikan video-video selanjutnya ya. Sampai jumpa. Salam pintar.